Prabowo mendatang? Simak pembahasannya dalam Satu Meja. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Danang Widoyoko, sebagai aktivis anti korupsi, agar harapan itu tetap muncul di publik, apa yang Anda harapkan 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo nanti betul-betul mewujudkan tekadnya sebagai kabinet anti korupsi? Ya, pertama kalau merujuk pada visi misi ada disebut revitalisasi pengawasan internal gitu. Jadi mesti real karena banyak teman-teman pengawas ini seperti BPKP atau inspektorat ini kan seperti pengawas tapi tidak punya taring. Karena mereka malah takut dengan yang diawasi, takut karirnya segala macam. Mesti ada kebijakan real bagaimana soal independensi inspektorat BPKP untuk melakukan pengawasan. Kemudian yang kedua, di visi misi juga dikatakan mendukung penegak hukum, bukan cuma soal penghasilannya, tetapi juga tidak melakukan intervensi. Ini penting ini. Tidak intervensi ini penting, jangan sampai kejadian seperti setiap kasus Setia Novanto ya, seperti yang dilakukan oleh Ketua KPK yang lalu terjadi. Bagaimana Presiden Jokowi melakukan intervensi untuk menempatkan KPK waktu itu agar tidak atau menghentikan penuntutan perkara. Ini yang saya kira independensi penegak hukum saya kira menjadi satu hal yang penting. Kemudian yang berikutnya menurut saya yang penting juga tadi seperti disinggung adalah soal pendanaan politik. Jadi APBN kita ini mampu, nilainya tidak seberapa dibandingkan APBN kita, tetapi daya rusaknya nih karena korupsi politik ini kan sumber segala praktek korupsi yang lain gitu kan. Akarnya dari situ ini. Sepanjang itu tidak diselesaikan itu akan pasti memicu banyak praktek korupsi yang lain seperti praktek korupsi suap dalam jabatan atau kemudian bahkan korupsi ekspor impor. Hampir semua kebijakan Pak Prabowo nggak akan jalan kalau kemudian soal korupsi, soal pendanaan politik tidak dibenahi. Oke, baik, Kang Aceh Hasan. Apa sebagai mitra koalisi yang kira-kira harus segera diwujudkan agar publik ini punya harapan bahwa anti korupsi ini betul-betul akan nyata dalam kabinet Pak Prabowo nanti? Ya, tentu kami tidak mau bertaruh juga dengan target untuk mencapai cita-cita bernegara lah gitu. Normatifnya seperti begitu. Pertaruhan itu tentu harus ditunjukkan dengan bagaimana ya pemerintahan ini harus bersih. Karena pengalaman di negara manapun ya, tidak ada negara yang berhasil kalau negara tersebut korup. Nah, soal sistem, kita telah memiliki sistem tersebut. Tinggalkan sekarang ini bagaimana kita implementasikan secara visi misi tadi saya kira secara jelas pasti akan diwujudkan di dalam kerja-kerja teknis. Memastikan supaya misalnya tentang bagaimana sistem pengawasan internal diperkuat, sistem pengawasan eksternal diperkuat, penguatan penegak hukum harus menjadi komitmen bagi pemerintahan yang nanti akan dipimpin oleh Presiden Prabowo. Nah, tinggal sekarang bagaimana juga publik bersama-sama mengawasi kinerja dari baik pemerintahan maupun penegak hukum itu sendiri. Nah, bagi kami ya, kalau kami tidak konsisten dengan apa yang kami lakukan, tentu pertaruhan sekali lagi karena ini negara demokrasi, maka pasti rakyat akan kecewa terhadap apa yang menjadi komitmen yang telah kami janjikan kepada masyarakat tersebut. Oke, baik, Kang Gunggun. Dalam bayangan Anda agar retorika ini menjadi nyata dan harapan itu publik tumbuh kembali, 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Prabowo? Menurut saya yang paling penting di awal, entah itu 100 hari atau 1 tahun pertama itu, menunjukkan komitmen dalam proses politik anggaran yang akuntabel. Contoh ya Mas Budiman, ini kan bicara soal mulai dari proses perencanaan, alokasi, implementasi, termasuk titik-titik simpul korupsi itu kan seperti misalnya perizinan di berbagai tempat, kemudian juga kalau kita lihat hal lain seperti misalnya bagaimana sumber daya alam, itu juga kerap kali dipertukarkan oleh untuk gitu ya kelompok yang sedikit orang dan itu kemudian membentuk sistem kartel dan itu bisa jadi jebakan dalam konteks demokrasi, bisa terjadi retrogresi demokrasi dan itu salah satunya bisa menjadi juga jebakan pada Pak Prabowo dan pemerintahannya. Salah satu yang menjadi catatan saya di forum ini adalah gejala ini dimulai dari yang disebut dan groupthink. Jadi ada batasan afiliatif pada sosok
entah itu presiden, entah itu ketua umum partai, dan groupthink itu menguat, akhirnya kemudian siapapun yang ada di kelompoknya saling menutupi. Nah, pada saat terjadi saling menutupi itulah, maka benih-benih korupsi yang awalnya mungkin saja tidak disengajakan, tetapi akhirnya kemudian menjadi sistem, dan itu akhirnya menjadi terinstitusionalisasi, baik itu di partai maupun di birokrasi pemerintah. Makanya kemudian groupthink itu harus didekonstruksi melalui apa? Komitmen kebijakan Pak Prabowo sendiri. Contoh misalnya di kabinet yang saya yakin ini jumlahnya akan banyak sekali, ya, menterinya banyak, wamennya banyak, kepala lembaga atau badannya banyak. Nah, tinggal sekarang apakah hanya kuantitas, apakah juga kemudian dibarengi ya dengan kualitas kontrol terhadap sebaran orang dan nomenklatur baru yang itu tentu saja membutuhkan kontrol internal dan eksternal tadi, sehingga kemudian kita mulai dari komitmen di awal-awal. Kenapa? Ini akan menyangkut yang disebut dan public trust. Dan public trust itu menjadi modal sosial bagi apapun yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo di kemudian hari. Oke, Pak Nus, apa 100 hari kira-kira dibayangkan oleh PDIP agar komitmen ini betul-betul mewujud dan tercipta betul kabinet yang anti korupsi? Kebetulan memasuki 2025, rekan-rekan semua tentu sangat paham terjadinya kondisi ekonomi makro yang tidak begitu membuat nyaman di dalam membangun. Ini sebetulnya saatnya untuk melakukan recovery secara total, sehingga penyadaran soal memberantas korupsi inilah saatnya untuk kembali merecovery. Maksudnya adalah telah terjadi kerusakan struktural yang parah sebetulnya. Yang ini sebetulnya kita baru menikmatinya, akibatnya ya pada saat kondisi sekarang ini. Apa bentuknya? Munculnya ketidakpercayaan terhadap negeri kita sendiri. Kira-kira kalau mau investasi di Indonesia itu tingkat kesulitannya atau efisiensinya seperti apa? Ini membuat berat lagi. Sehingga sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo menurut saya sudah tepat saatnya. Sekarang mengingatkan dan sekarang kembali lagi untuk membuktikan apa yang disampaikan tersebut bisa segera memunculkan sebuah kepercayaan itu tadi. Baik. Ini jadi itu sebetulnya harapannya 100 hari ya segera tampak itu. Ini memang sungguh-sungguh. Hanya yang terakhir kami mohon, karena juga jangan sampai memberantas itu juga menjadi alat politik. Nah, ini alat politik ya? Ya, karena jangan sampai bahwa nanti Pak Daniel sepertinya kok kayaknya terkait dengan hal kasus apa. Alat Daniel politik yang benar ya, nanti kalau tidak, nah ini berarti penekanan seperti ini yang membuat langkah-langkah menjadi alat politik tersendera ini juga. Ini menjadi Bung Daniel, jadi gimana menanggapi respon-respon itu? Saya mau mulai dari pendekatan Pak Prabowo belakangan ini sering mengendos dua buku. Pertama itu buku yang ditulis oleh Ray Dalio yang judulnya Why Nation Succeed and Fail. Itu sering di endorse oleh Pak Prabowo untuk dibaca oleh pembuat kebijakan. Sebelumnya Pak Prabowo juga sering endorse yang tulisan Darren and Robinson Why Nation Fail itu. Pak Prabowo ingin mengingatkan bahwasannya pentingnya penguatan institusi yang inklusif. Nah, institusi yang inklusif itu kan mengisyaratkan banyak hal, artinya partisipasi publik, kemudian termasuk adalah penguatan institusi yang transparan dan sebagainya, ada birokrasi yang kuat dan sebagainya. Nah, langkah-langkah itu ingin dimulai Pak Prabowo belajar dari
alasan bagaimana satu pemerintahan, satu nation itu bisa sukses. Nah tentu Pak Prabowo memulainya itu dengan pendekatan, karena jargonisasi yang sering kita gunakan hilirisasi, tentu dalam pendekatan pengelolaan pemerintahan ini pun melakukan pendekatan hilirisasi. Dari sisi hulu, tentu dari sisi hulu ini pemberantasan korupsi dari sisi hulu ini penting sekali. Misalnya kan kalau tadi Mas Danang sebutkan ada korupsi yang selama ini jarang terjadi dan itu sangat tradisional kan korupsi-korupsi di APBN, tapi sebenarnya korupsi yang advantage itu adalah di sosok hulu, terutama di sisi penerimaan. Nah, penguatan dan pengawasan potensi korupsi di sisi hulu ini itu harus dan akan segera dilakukan. Baru sampai kemudian dari sisi hilir, tentu APBN-nya itu sendiri, dari sisi spending dan macam-macam. Nah, itu perlu dilakukan Pak Prabowo. Namun di sisi lain Pak Prabowo juga dihadapkan dengan dilema kondisi geopolitik dan geostrategis yang tidak mudah di luar. Tadi saya kutip lagi satu buku yang juga sering direkomendasikan Pak Prabowo hari-hari ini, itu banyak tulisan yang ditulis oleh John Mearsheimer terkait dengan geopolitik dan geostrategis, pendekatan politik Pak Prabowo dalam konteks kondisi geopolitik dan geostrategis ini adalah pendekatan politik realis. Artinya ada ancaman serius upaya hegemoni dari bangsa-bangsa yang kuat pada hari ini, dan itu menuntut Pak Prabowo untuk memastikan kekompakan di dalam negeri itu diciptakan, keguyuban di dalam negeri, di dalam rumah dalam tanda kutip kita itu kuat, itu penting, dan itu sangat mempengaruhi kebijakan politik Pak Prabowo hari ini. Supaya apa? Supaya kita bisa menghadapi kondisi global yang sangat dinamis, bahkan cenderung bisa mengarah pada anarkis. Oke, baik Bung Daniel, Bung Aceh, Pak Nus, Kang Gunggun, dan Danang Widoyoko. Kegagalan memberantas korupsi akan menyebabkan bangsa ini masuk dalam democratic transition trap berkepanjangan. Pada sisi lain, bangsa ini akan masuk dalam jebakan korupsi berkelanjutan yang bisa mengancam eksistensi negara bangsa. Korupsi adalah perampasan keji karena ia merampok hak fakir miskin. Korupsi mengosongkan isi piring mereka yang kelaparan. Komitmen Prabowo memberantas korupsi patut didukung. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.